Raja Fang Zihao. Bangunan bagian depan dan halaman paviliun yang hancur akibat pertarungan tadi malam dibiarkan begitu saja, hanya beberapa pelayan pria saja yang membersihkan sedikit puing-puing agar tidak menghalangi jalan masuk ke paviliun bunga. Pangeran Fang Han dan pihak istana merasa percuma saja membangun ulang bangunan yang hancur itu karena beberapa hari lagi Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan akan dilahap oleh Gui Dao Kekaisaran Jiang. 100 prajurit Kerajaan Kura-Kura Awan telah menunggu kedatangan sang pangeran dan 20 bis bangau putih telah disiapkan untuk membawa Pangeran Fang Han menuju wilayah selatan. 99 pasukan naga juga tiba dari paviliun selatan. Kasim Ma memberitahu Jiang Mo bahwa para utusan Kekaisaran Jiang akan menuju wilayah selatan untuk bertemu Raja Kerajaan Kura-Kura Awan. Zhao Jian, Jiang Ruo dan Jiang Mo serta 5 pasukan naga menaiki bis bangau putih yang ditunggangi Pangeran Fang Han. Bis bangau putih yang ditunggangi prajurit Kerajaan Kura-Kura Awan terbang lebih dulu untuk memastikan tidak ada musuh yang menghadang sang pangeran. Di bagian belakang 19 bis elang putih Kekaisaran Jiang mengikuti mereka. Zhao Jian sedikit gugup karena akan bertemu orang terkuat di Kerajaan Kura-Kura Awan ini. Dia juga takut misi ini akan berakhir gagal, karena biasanya orang kuat atau penguasa itu memiliki ego yang tinggi. Mereka lebih mementingkan harga diri daripada nyawa para penduduknya karena kejadian seperti itu selalu terulang-ulang dalam catatan sejarah. Zhao Jian hanya menjadi pendengar selama perjalanan mereka menuju wilayah selatan. Pangeran Fang Han akan menjelaskan tempat atau kota-kota yang mereka lalui. Zhao Jian melihat kehidupan para penduduk Kerajaan Kura-Kura Awan cukup sejahtera, tetapi sayang sekali kedamaian ini akan segera berakhir. Tak lama lagi mereka akan dipaksa tinggal di tempat asing dan harus memulai kehidupan baru dari awal lagi. Kita akhirnya sampai. Seru Pangeran Fang Han menunjuk ke arah perkemahan pasukan utama Kerajaan Kura-Kura Awan yang sedang bertarung melawan aliansi aliran hitam pimpinan Xiaolang. Yang mulia, Pangeran Han telah sampai. Lapor prajurit sembari bertekuk lutut di depan tenda berlambang kura-kura emas. Raja Fang Zihao keluar dari tendanya, terdengar helaan napas panjang saat ia berjalan menuju tempat putranya membawa utusan asing. Rana Paramita itu memaksakan diri untuk tersenyum ketika Zhao Jian langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Di masa depan nanti dirinya yang akan menundukkan wajah di hadapan utusan asing ini, karena bila Kerajaan Kura-Kura Awannya memutuskan menyerahkan diri pada Kekaisaran Jiang maka statusnya hanya akan menjadi patriark klan Fang saja serta memimpin wilayah kecil untuk seluruh penduduk Kerajaan Kura-Kura Awan. Zhao Jian, Hakim Kekaisaran Jiang menyapa Yang Mulia Raja Fang. Sapanya sembari tersenyum hangat. Selamat datang Hakim Jian di Kerajaan Kura-Kura Awan kami. Maaf atas sambutan tidak mengenakan kami karena kalian harus menuju wilayah konflik ini dan kabarnya ada beberapa anak nakal yang berusaha mencelakaimu, sahut Raja Fang Zihao sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Zhao Jian tersenyum hangat dan berkata, Yang Mulia Raja Fang tidak perlu mengkhawatirkan kejadian itu karena bila aku di posisi mereka mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Raja Fang Zihao menghela napas panjang dan berharap Zhao Jian tidak akan menyulitkan mereka saat negosiasi damai nanti. Dia kemudian membawa Zhao Jian ke tempat duduk yang telah disediakan oleh pelayan raja dan hanya Zhao Jian bersama Jiang Ruo saja yang duduk di sana dengan Raja Fang Zihao beserta para patriark klan-klan seluruh Kerajaan Kura-Kura Awan. Jiang Mo dan pasukan naga bersiaga di belakang Zhao Jian. Mereka akan melakukan perlawanan bila tiba-tiba disergap oleh prajurit Kerajaan Kura-Kura Awan. Gaur mengirim suara telepati pada Zhao Jian bahwa ada beberapa patriark klan-klan itu yang menatapnya dengan niat membunuh, sepertinya mereka tidak menyukai kehadirannya. Zhao Jian mengangguk pelan dan bertanya pada Gaur apakah Raja Fang Zihao juga termasuk yang mengeluarkan niat membunuh tersebut.
Gaur mengatakan Raja Fang Zihao tidak memancarkan niat membunuh sehingga Zhao Jian bernapas lega. Kami sudah tahu tujuan Hakim Jian kemari. Dan jujur kami terkejut Kekaisaran Jiang memberikan jalan damai tidak seperti Guidao lain atau seperti kerajaan kami yang melahap Guidao yang lebih kecil, kata Raja Fang Zihao berbicara lebih dulu. Pemberontakan yang dilakukan oleh aliran hitam ini dilakukan oleh mantan raja dari Guidao kecil yang dilahap oleh Guidao kerajaan kura-kura awan kami. Entah bagaimana dia tiba-tiba dapat mematahkan belenggu kultivasi di sini yang seharusnya hanya mencapai ranah Sein. Zhao Jian akhirnya memahami kenapa Raja Fang Zihao harus turun tangan langsung melawan para pemberontak. Ranah apa basis kultivasi pimpinan mereka? Selidik Zhao Jian penasaran. Bila para pemberontak itu tetap melancarkan perang maka faksi Jenderal Kekaisaran Jiang akan menggunakan alasan menumpas mereka untuk menghancurkan kerajaan kura-kura awan, sehingga usahanya untuk menyelamatkan para penduduk akan gagal terwujud. Dia berada di ranah immortal dan aku telah mengirim pesan padanya untuk bergabung dalam negosiasi ini, tetapi dia belum membalas pesan dari kami. Raja Fang Zihao menghela napas panjang. Aku tidak menyangka mereka hanya mengirim bocah nakal untuk menekan kita. Apakah mereka menganggap remeh kita dan kau langsung tunduk begitu saja? Tiba-tiba suara perempuan menggema di sana dan di langit sosok cantik yang mengenakan hanfu merah berdiri di atas pedang. Xiao Lang, kamu akhirnya muncul. Seru Raja Fang Zihao menatap sinis sosok cantik itu. Tidak peduli mereka bocah atau apalah itu. Mereka tetap mendapatkan mandat dari Kaisar untuk menentukan nasib penduduk kerajaan kura-kura awan. Apakah dilenyapkan atau diterima di tanah air mereka? Ternyata dia adalah Xiao Lang yang menjadi pimpinan aliran hitam itu. Kenapa malah jadi wanita cantik? Bukankah dia itu adalah laki-laki? Setelah Zhao Jian terkejut. Ups, maaf aku tidak bermaksud menghina Tuan Xiao. Zhao Jian buru-buru meminta maaf karena Xiao Lang mengerutkan keningnya. Kau cukup berani juga bocah ranah Sein. Gerutu Xiao Lang murka karena merasa diejek oleh Zhao Jian. Xiao Lang melepaskan aura ranah immortal miliknya untuk menekan Zhao Jian, tetapi Raja Fang Zihao langsung menghadang aura itu dengan aura ranah immortal miliknya. Walaupun Raja Fang Zihao hanya ranah paramita, dia bisa meminjam kekuatan Guidao kerajaan kura-kura awan untuk menaikkan basis kultivasinya ke ranah immortal. Oh, ternyata kau sudah menjadi anjing penjilat utusan asing, ya. Hehehe. Harga dirimu ternyata sangat rendah sekali, terhadap yang lemah kau sangat arogan, sindir Xiao Lang. Untuk apa harga diri kalau para penduduk akan menjadi tumbal yang paling menderita? Aku lebih memilih menjadi manusia biasa agar semua penduduk kerajaan kura-kura awan diperlakukan dengan baik oleh mereka. Aku yakin Hakim Jian tidak akan menipu kita dan dia adalah hakim yang jujur sebab dia telah membuktikan itu ketika membantu putraku menghadapi para pengacau di istana tadi malam. Sahut Raja Fang Zihao. Xiao Lang tertegun sejenak mendengar jawaban dari Raja Fang Zihao. Mata-matanya juga mengirimkan pesan apa yang terjadi di ibu kota dalam beberapa hari terakhir. Catatan autor, terima kasih Bang Bambang atas transferannya, semoga rezekinya makin lancar dan bertambah. Untuk teman-teman yang telah memberikan gift, vote dan sekedar baca juga saya ucapkan terima kasih serta puas dengan cerita halu dari Babang Tampan ini. Episode sebelumnya, Gaur mengira akan menjadi peliharaan Jiang Ruo. Episode berikutnya, negosiasi damai. Negosiasi damai. Melihat situasi menjadi tegang, Zhao Jian berinisiatif untuk menenangkan situasi. Dia segera berdiri dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Xiao Lang. Zhao Jian. Utusan dari Kekaisaran Jiang menyapa Tuan Xiao. Sapanya sembari tersenyum hangat.
Bagaimana kalau Tuan Xiao dan Raja Fang mendengar tawaran dari Kekaisaran Jiang terlebih dulu? Xiao Lang kagum dengan sikap tenang yang ditunjukkan oleh Zhao Jian. Dia tidak menyangka utusan yang berusia muda berani mendatangi Gui Dao asing hanya dikawal oleh ranah Tianzun saja. Tidak ada salahnya juga mendengarkan tawaran kalian dan aku penasaran apa yang akan terjadi pada kami bila kami menolak tawaran itu. Sahut Xiao Lang sembari mendarat dan duduk di kursi kosong tak jauh dari posisi duduk Zhao Jian. Tentu saja faksi militer kami yang sangat beringas itu akan meluluhlantakkan kerajaan kura-kura awan ini. Sela Jiang Ruo dengan ekspresi wajah datar, tetapi semua orang yang ada di sana terkejut mendengarnya. Mereka menatap Zhao Jian untuk memverifikasi kebenaran ucapan gadis cantik itu. Zhao Jian tersenyum masam dan berkata, ucapan istriku itu benar. Kekaisaran Jiang itu terbagi menjadi dua faksi. Satu menginginkan jalan damai dan satu menginginkan invasi penuh. Raja Fang Zihao mengerutkan keningnya dan bersyukur para tuan muda yang secara gegabah ingin menculik Jiang Ruo berhasil digagalkan oleh putranya. Kalau misi penculikan itu berhasil dan Zhao Jian terbunuh, maka mungkin seluruh penduduk kerajaan kura-kura awan akan dilenyapkan oleh Kekaisaran Jiang. Faksi damai itu hanyalah sekumpulan kelompok kecil saja, walaupun hanya kelompok kecil salah satu menteri kepercayaan kaisar adalah bagian dari faksi damai. Maksud Zhao Jian itu adalah Patriark Sekte Pedang Abadi. Sedangkan faksi yang menginginkan invasi didukung oleh militer, Patriark klan-klan besar dan sebagian besar menteri. Namun, Kaisar memberikan faksi damai untuk mengirim utusan untuk melakukan negosiasi damai dan akhirnya aku yang ditunjuk melakukan negosiasi itu. Ekspresi Raja Fang Zihao, Xiao Lang dan semua yang hadir di sana semakin masam mendengar penjelasan dari Zhao Jian. Kini mereka menebak hakim muda ini dikirim agar negosiasi tersebut berjalan buntu sehingga militer dapat melakukan serangan penuh. Tenang saja bila kalian menerima tawaran dariku maka aku menjamin seluruh penduduk kerajaan kura-kura awan akan diperlakukan dengan baik. Seru Zhao Jian menghibur mereka. Baiklah. Tawaran seperti apa yang Hakim Jian berikan? Sahut Raja Fang Zihao penasaran. Karena ada dua kekuatan yang saling berlawanan di kerajaan kura-kura awan maka aku menawarkan penduduk asli kerajaan kura-kura awan akan menjadi klan Fang dan untuk penduduk yang berasal dari Gui Dao lain akan membentuk klan kecil yang dipimpin oleh Tuan Xiao, kata Zhao Jian sembari tersenyum hangat. Untuk para patriark klan kalian bisa menjadi penatua di klan itu nantinya. Sedangkan untuk para patriark sekte maka kalian dapat melamar ke sekte-sekte yang ada di sana karena biasanya semua sekte akan melakukan perekrutan besar-besaran dari murid-murid sekte Gui Dao yang dilahap. Para patriark klan-klan dan sekte-sekte menghela napas panjang, mereka setuju dengan tawaran dari Zhao Jian walaupun itu sangat merugikan mereka. Karena, hanya tawarannya itulah jalan terbaik untuk saat ini. Bagaimana dengan tawaranku ini, apakah dapat diterima? Tanya Zhao Jian sembari menatap mereka satu persatu. Aku setuju. Toh, percuma saja kami melawan karena kerajaan ini bukanlah negeri kami, sahut Xiao Lang dengan sudut bibir menyeringai tipis menatap Raja Fang Zihao. Tatapannya itu menyiratkan ejekan kalau kalian kini bernasib sama dengan kami. Raja Fang Zihao menengadah menatap langit biru dan menghela napas panjang. Aku Raja Kerajaan Kura-Kura Awan menerima tawaran damai dari Kekaisaran Jiang. Mulai sekarang, nasib penduduk negeri ini akan kuserahkan pada Hakim Jian. Fang Jianing menitikkan air mata mendengar jawaban dari ayahnya, sedangkan Pangeran Fang Han terlihat tetap tenang karena dari awal ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Zhao Jian mengeluarkan gulungan kertas kosong dari kantung penyimpanan miliknya, kemudian ia menuliskan surat penyerahan kedaulatan kerajaan kura-kura awan. Dia meminta Raja Fang Zihao membuat tanda tangan darah,
begitu juga dengan para patriark klan-klan besar serta sekte besar. Setelah pernyataan penyerahan kedaulatan itu selesai, Zhao Jian langsung memutuskan untuk kembali ke Kekaisaran Jiang karena ia tidak bisa mengulur waktu terlalu lama. Bisa saja para jenderal, patriark klan besar dan para menteri mendesak kaisar untuk segera memulai invasi mengingat tanda kehidupan salah satu pasukan naga telah menghilang. Tanda kehidupan yang hilang itu berasal dari pasukan naga yang dihukum mati oleh Zhao Jian karena terbukti berusaha menghasut para tuan muda di kerajaan kura-kura awan untuk menolak tawaran damai darinya. Di markas terbesar pasukan Kekaisaran Jiang, kota Yunjun, merpati putih hinggap di pundak salah satu prajurit. Prajurit itu mengambil tali berwarna putih yang terikat di kaki merpati tersebut. Dia kemudian bergegas menuju ruangan Jenderal Jingmu, salah satu jenderal yang sangat membenci Zhao Jian karena Zhao Jian memenggal bawahannya yang merupakan komandan militer di pusat keramaian dengan dalih bawahannya itu telah melakukan berbagai macam pelanggaran berat. Bocah itu ternyata berhasil melakukan negosiasi damai, gerutu Jenderal Jingmu mengerutkan keningnya. Dia kemudian menghancurkan meja kerjanya dengan sebuah tinjuan tanpa menggunakan energi spiritual. Sial! Kabarkan pesan ini pada Hakim Lu Xiao dan Patriark Sekte Gunung Hua. Dia berharap mereka memberikan solusi agar dapat menggagalkan negosiasi damai itu. Saat penyerbuan ke Gui Dao Kerajaan Zhao, militer juga gagal mendapatkan manfaat karena Jing Mo malah melapor pada Kaisar Jianglong bahwa Raja Zhao Tian bersedia menyerahkan diri asalkan penduduk kerajaan Zhao diperlakukan dengan baik. Biasanya pihak militer akan merampas harta benda para penduduk dari Gui Dao yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Jiang. Mereka juga mengambil gadis-gadis cantik untuk dijadikan sebagai wanita penghibur di rumah bordil. Namun, kini Kaisar seolah-olah berusaha menyingkirkan mereka dengan menempatkan Zhao Jian sebagai hakim yang berada langsung di bawah kendalinya agar hakim kekaisaran tidak bisa mengintervensi keputusan yang dibuat oleh Zhao Jian. Hanya beberapa hari menjadi hakim, Zhao Jian telah menyingkirkan salah satu bawahannya. Jenderal Jingmu yakin Zhao Jian akan menjadi benalu yang merusak kepentingan mereka. Beberapa patriark klan kecil sudah mengadu padanya kalau mereka takut Zhao Jian menggunakan kitab keadilan untuk membongkar korupsi, pemerasan serta tindakan jahat mereka. Jenderal Jingmu mengatakan pada para mesin pendulang emasnya itu untuk tetap tenang dan mulai sekarang melakukan aksi mereka dengan tidak meninggalkan jejak agar Zhao Jian tidak memiliki alasan untuk menyelidiki mereka. Zhao Jian, tunggu saja. Aku akan melenyapkanmu cepat atau lambat. Gumam Jenderal Jingmu menggertakkan gigi. Episode sebelumnya. Raja Fang Zihao. Episode berikutnya. Hadiah besar. Beastmaster. Hadiah besar. Gui Dao Kekaisaran Jiang telah terlihat. Seru Jingmo sembari menunjuk ke arah depan, di mana kepala Gui Dao Kekaisaran Jiang itu sedang mengarah ke arah mereka yang menandakan dia sedang berenang mendekati Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan. Zhao Jian yang sedang bermeditasi segera membuka matanya, dia tersenyum dan tidak sabar ingin bertemu dengan Liu Ruxu. Pertemuan terakhir mereka adalah saat ia memberikan istri pertamanya itu Crystal Beast dan ia berharap setelah selesai berkultivasi tertutup basis kultivasi Liu Ruxu akan naik ke ranah Jiesu. Jingmo melepaskan kembang api ke langit sebagai tanda bahwa mereka telah kembali dan prajurit yang berjaga di pinggiran Gui Dao Kekaisaran Jiang segera membuka perisai. Komandan pasukan penjaga perbatasan bertubuh gemuk segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat sembari tersenyum lebar menyambut kedatangan mereka. Sebuah kehormatan bagiku menyambut kedatangan Tuan Putri Jiang Ruo dan Hakim Zhao Jian. Sapanya dan ratusan prajurit ranah spirit ikut menyapa juga dengan bertekuk lutut sembari menangkupkan tinju. Jiang Ruo mengangguk pelan sedangkan Zhao Jian tersenyum hangat dan menangkupkan tinju juga menyapa mereka. Zhao Jian tidak berhenti di sana dan ia memerintahkan agar terus terbang menuju kota Yunzun.
ibu kota kekaisaran yang letaknya tidak jauh dari bagian kepala Gui Dao kekaisaran Jiang tersebut. Pihak istana lebih dulu mendapatkan laporan kedatangan mereka, sehingga saat rombongan Zhao Jian sampai di istana, ribuan pasukan naga langsung bertekuk lutut menyambut kedatangan mereka. Kasim istana langsung memandu Zhao Jian dan Jiang Ruo ke dalam istana, sedangkan Jiang Mo dan pasukan naga lainnya kembali ke barak mereka. Zhao Jian menyapa Yang Mulia Kaisar. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kaisar Jianglong tersenyum lebar, dia yakin misi yang dilakukan menantunya itu berhasil karena sikap putrinya tetap dingin seperti biasanya. Dan Zhao Jian juga terlihat tenang karena bila misi itu gagal maka keduanya pasti akan murung. Bagaimana dengan misi yang kau lakukan, Hakim Jian? Sahut Kaisar Jianglong. Raja Fang Zihao dari kerajaan kura-kura awan bersedia menyerahkan Gui Dao mereka pada kekaisaran Jiang. Zhao Jian mengeluarkan gulungan kertas yang berisi tanda tangan darah dari para tokoh penting di kerajaan kura-kura awan. Kasim yang berdiri tak jauh dari Zhao Jian segera mengambil gulungan kertas itu dan menyerahkannya pada Kaisar Jianglong. Kaisar membaca isi perjanjian yang tertulis di sana dan ekspresi wajahnya tampak terkejut, sehingga Zhao Jian mengerutkan keningnya dan berpikir apakah Kaisar tidak suka dengan tawaran damai yang ia berikan pada kerajaan kura-kura awan. Detak jantung Zhao Jian berdegup kencang. Dia menggertakkan giginya dan membayangkan para penduduk kerajaan kura-kura awan akan dihancurkan oleh militer kekaisaran. Hebat sekali ada seseorang rana immortal di sana, sayang sekali dia adalah laki-laki maka sulit memberikan jabatan penting padanya, kata Kaisar Jianglong menghela napas panjang. Di kekaisaran Jiang belum ada yang mencapai rana immortal, adapun 3 patriark sekte besar hanya ranah paramita saja. Namun, salah satu dari mereka akan mencapai ranah immortal setelah mendapatkan kristal Gui Dao kerajaan kura-kura awan. Walaupun namanya adalah nama laki-laki. Sebenarnya dia mempraktikkan kultivasi terlarang sehingga dia kini menjadi wanita cantik. Sahut Zhao Jian sehingga Kaisar Jianglong terkejut mendengarnya. Dia berubah menjadi wanita. Kaisar Jianglong memperjelas lagi. Zhao Jian mengangguk pelan. Benar Yang Mulia. Kami telah berjumpa langsung dengannya, tetapi walaupun penampilannya seorang wanita dia tetap tersinggung bila dikatakan cantik. Hahaha. Kalau begitu dia akan menjadi Kasim di istana, karena tidak mungkin membuatnya hanya menjadi patriark klan kecil sementara dia adalah yang terkuat kedua di kekaisaran kita nantinya. Kaisar Jianglong tertawa terkekeh-kekeh. Para menteri dan Kasim pun ikut tertawa, hanya Jiang Ruo saja yang tetap diam. Atas keberhasilanmu melakukan misi ini maka aku akan menghadiahkanmu 100.000 keping emas. Kata Kaisar Jianglong. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan senyuman tipis karena masa-masa suram kekurangan dana untuk membiayai bisnya kini telah teratasi. Padahal ia sempat khawatir karena telah menambah 2 bis lagi yang secara otomatis akan menambah biaya pengeluarannya. Untukku tidak ada. Sahut Jiang Ruo karena Kaisar Jianglong tidak mengatakan apapun padanya. Kau kan sekarang istri Hakim Jian, jadi biaya hidupmu akan ditanggung olehnya bukan lagi ditanggung oleh istana. Kaisar Jianglong tertawa mengatakannya, tetapi ekspresi wajah Jiang Ruo malah cemberut karena suaminya itu sangat miskin, bahkan untuk membeli bis anjing berbulu hitam saja harus meminjam uangnya. Berikan aku 75.000 keping emas. Jiang Ruo mengirim suara telepati pada Zhao Jian yang langsung terkejut mendengarnya. Banyak sekali. Sahut Zhao Jian mengerutkan keningnya. Hutangmu padaku sebesar 40.000 keping emas. Sisanya sebagai biaya hidupku. Gerutu Jiang Ruo. Zhao Jian tersenyum masam, padahal uangnya belum jatuh ke tangannya tetapi sudah kena potongan yang sangat besar. 50.000 keping emas saja, iya. Kan, aku juga harus membiayai Ruxuer.
Sahut Zhao Jian memelas dengan menatap Jiang Ruo dengan mata berbinar-binar. Jiang Ruo mendengus dingin. Baiklah. Sahutnya singkat dan tidak mengatakan apapun lagi. Zhao Jian dan Jiang Ruo kembali ke Sekte Pedang Abadi. Kaisar Jianglong hanya mengutus pasukan naga yang akan bekerja sama dengan para ahli bela diri kerajaan kura-kura awan melakukan evakuasi penduduk ke Kekaisaran Jiang. Para petinggi militer semakin tidak senang dengan Zhao Jian karena gara-gara dia mereka tidak dilibatkan dalam misi tersebut. Patriark Sekte Gunung Hua yang satu koalisi dengan militer juga sangat murka saat mendengar kabar kalau Kaisar Jianglong memilih Patriark Sekte Pedang Abadi yang akan mendapatkan kristal Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan. Dengan menyerap energi spiritual dari kristal itu maka Patriark Sekte Pedang Abadi akan menjadi Rana Immortal dan secara otomatis membuat sektenya menjadi sekte terkuat di Kekaisaran Jiang. Raja Fang Zihao melakukan eksekusi besar-besaran pada para tahanan di penjara-penjara seluruh kerajaan kura-kura awan. Dia juga memburu para pelaku kriminal yang belum tertangkap. Hal itu ia lakukan agar mereka tidak membuat masalah di Kekaisaran Jiang nantinya. Aku akhirnya kembali ke istana mewahku ini, setelah pergi ribuan tahun ternyata tak ada yang berubah. Zhao Jian tersenyum lebar menatap gubuk yang terbuat dari bambu di puncak penjinak bis. Istana. Gaur mengerutkan keningnya. Umur Tuan Jian saja baru 20 tahun, bagaimana Tuan bisa meninggalkan gubuk jelek ini ribuan tahun? Dia semakin bingung. Itu hanya kata-kata motivasi saja agar aku betah tinggal di tempat yang mirip hutan belantara ini. Kau tahu kan? Sekte Pedang Abadi itu adalah 3 sekte terbesar. Tetapi aku sangat sial sekali karena diculik oleh penatua hantu. Sahut Zhao Jian sembari menghela napas panjang dan membuka pintu gubuknya. Hantu. Siapa penatua hantu itu? Sebuah suara yang sangat familiar membuat bulu kuduk Zhao Jian berdiri. Dia tersenyum masam dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Penatua Si. Lama tidak bertemu, aku sangat rindu padamu. Ah, aku tadi mengatakan kau adalah penatua tercantik yang pernah ada, bukankah begitu Gaur? Zhao Jian mengedipkan mata agar Gaur mengiyakan ucapannya. Kata Tuan dia terpaksa menjadi murid di sini karena diculik oleh penatua hantu. Sahut Gaur dengan sudut bibir menyeringai jahat dan ekornya bergoyang-goyang saking senangnya melihat ekspresi wajah cemberut dari Zhao Jian. Ara. Ternyata muridku ini semakin nakal saja setelah naik ke ranah Sein. Penatua Xiaoxi melompat dari punggung bis Phoenix dan langsung menjewer telinga Zhao Jian. Maafkan aku penatua. Itu tadi hanya bercanda saja. Keluh Zhao Jian sembari mengirim suara telepati pada Gaur untuk mempersiapkan bokongnya akan ditampar hingga menjerit histeris. Ambil ini dan berlatihlah dengan giat, jangan terlalu sering keluar dari sekte walaupun kau itu sangat suka mencampuri urusan orang lain. Penatua Xiaoxi memberikan 2 gulungan seni bela diri. Zhao Jian tersenyum bahagia dan membaca judul pada gulungan seni bela diri itu. Ini adalah teknik berpedang yang berspesialisasi api dan es. Dia segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Terima kasih Penatua Si. Aku berjanji akan melatih teknik berpedang ini hingga ke tahap sempurna. Penatua Xiaoxi melambaikan tangannya, kemudian ia tersenyum menatap Gaur dan melompat ke atas punggung bis Phoenix. Ayam jagomu sedang melakukan meditasi tertutup di gua hitam. Mungkin beberapa hari lagi dia akan keluar. Oh, bis ayam surgawi itu bekerja keras juga untuk meningkatkan kultivasinya ya. Zhao Jian sangat senang mendengar kabar itu, pantas saja ayam jago tidak ada di sekitar gubuknya. Episode sebelumnya. Negosiasi damai. Episode berikutnya. Jurus Pedang Es Abadi. Jurus Pedang Es Abadi. Mulai sekarang berkultivasilah agar basis kultivasimu meningkat.
Seru Zhao Jian sembari menyerahkan kristal bis yang setara ranah Jie Su pada Gaur. Saat akan kembali ke Gui Dao Kekaisaran Jiang, para patriark klan, patriark sekte dan kalangan pejabat istana kerajaan kura-kura awan menghadiahkannya beberapa kristal bis. Zhao Jian menolaknya tetapi mereka tetap memaksa, sehingga dengan senang hati ia menerima kristal bis tersebut. Dia yakin mereka ingin menjalin persahabatan dengannya sehingga bila mereka mengalami masalah di negeri baru itu maka mereka akan mengadu padanya. Zhao Jian tentu akan menolong mereka selagi mereka di pihak yang dizolimi, tetapi bila mereka di pihak yang salah maka ia tidak akan ragu untuk mengeksekusi mereka sesuai hukum yang berlaku di Kekaisaran Jiang. Gaur menatap kristal bis dengan mata berbinar-binar, ekornya bergoyang-goyang kencang. Untuk Tuan saja. Sebentar lagi belenggu kultivasi di Kekaisaran Jiang akan mengendur setelah melahap Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan, maka dengan menyerap energi spiritual dari kristal bis itu Tuan akan berkesempatan melangkah ke ranah paramita. Zhao Jian tersenyum mendengar jawaban dari Gaur, padahal jelas-jelas dia sangat tertarik dengan kristal bis tersebut bahkan air liurnya sampai menetes. Ini hanya kristal bis ranah Jiezu maka ini tidak akan berguna untukku. Sahut Zhao Jian. Ambillah. Kalau kau tidak mau maka aku akan memberikannya pada ayam jago saja. Candanya. Gaur dengan cepat meraih kristal bis dari tangan Zhao Jian dan ia menuju sudut gubuk bambu kediaman tuannya itu untuk mulai menyerap energi spiritual dari kristal bis tersebut. Zhao Jian sangat senang melihat tingkah lakunya itu, dia kemudian mengeluarkan salah satu gulungan seni bela diri yang diberikan Penatua Xiao Si padanya. Yang diambilnya itu adalah seni bela diri berspesialisasi es, jurus pedang es abadi. Gerakan pertama jurus pedang es abadi akan membuat lawan membeku bila bersentuhan dengan bilah pedang, tetapi itu dapat dipatahkan bila lawan memiliki energi spiritual yang sama kuat atau lebih tinggi dari penggunanya, gumam Zhao Jian membaca gulungan seni bela diri jurus pedang abadi itu. Ini hebat sekali padahal baru gerakan pertama saja, bagaimana gerakan berikutnya? Itu pasti luar biasa. Zhao Jian tersenyum lebar, dia tidak buru-buru membaca gerakan kedua. Dia ingin memahami gerakan pertama jurus pedang es abadi dulu. Zhao Jian keluar dari gubuk bambu tetapi tiba-tiba Valet, Huli Jing dan Daji keluar dari tas sihirnya. Mereka keluar dengan bentuk wanita cantik yang akan membuat para lelaki berhalusinasi liar. Kantung penyimpanan ganti nama menjadi tas sihir ya agar lebih mudah dipahami. Tuan Jian. Aku sepertinya sudah mencapai ranah Tianzun puncak dan akan menerobos ke ranah Sein bila menyerap esensi matahari lebih banyak lagi. Kata Daji tersenyum lebar karena sebentar lagi akan mencapai ranah Sein. Huli Jing meraih lengan tangan Zhao Jian dan menempelkannya di sela-sela gunung kembar empuk miliknya sehingga Zhao Jian mimisan karena terlalu menikmati sensasi tersebut. Aku juga telah mencapai ranah Tianzun dan bila menyerap esensi bulan maka akan mencapai ranah Sein. Valet hanya tersenyum berdiri di sebelah Daji, basis kultivasinya masih stagnan di ranah Sein dan untuk melangkah ke ranah paramita maka ia perlu sumber daya yang sangat besar atau dengan menyerap kristal bis ranah paramita yang tentu sangat sulit ditemukan. Kalian bebas melakukan apa saja karena aku akan berlatih teknik berpedang yang diberikan oleh Penatua Si, tetapi jangan terlalu jauh dari gubuk ini karena murid-murid lain mungkin akan terusik dengan kehadiran kalian, sahut Zhao Jian. Sebenarnya maksud dari terusik itu adalah para murid-murid pria akan berkerumun di sekitar mereka karena belum ada bis yang berevolusi menjadi manusia, kecuali dalam catatan sejarah bila mereka telah mencapai ranah World Master. Aku akan mengawasi mereka, Tuan Jian. Sahut Valet yang memiliki pemikiran jauh lebih dewasa daripada Huli Jing dan Daji, dia terlihat seperti sosok kakak perempuan tertua bagi mereka. Baiklah. Aku akan serahkan mereka padamu, Valet.
Zhao Jian melambaikan tangannya sembari berjalan ke tanah lapang tempat bis ayam surgawi biasanya berlatih dengan melakukan latih tanding melawan bis ayam surgawi lainnya. Daji segera melompat ke pucuk pohon dan menggunakan teknik meringankan tubuh agar tunas muda ujung pohon itu dapat menahan beban tubuhnya. Dia duduk bersila dan mulai menyerap esensi matahari. Patriark Sekte Gunung Hua tersenyum lebar dan sangat bahagia saat ini karena cucunya baru saja mencapai ranah Sein. Kemarin ia mendapat pesan dari Jenderal Jingmu bahwa Zhao Jian berhasil menjalankan misi yang diberikan Kaisar padanya, sehingga Hua Dong sangat murka, apalagi Zhao Jian mendapatkan manfaat dalam misi itu di mana ia mencapai ranah Sein. Selamat cucuku. Kamu adalah ranah Sein pertama di Sekte Gunung Hua yang mencapai tingkatan itu dalam usia 20 tahun. Hua Dong memuji Hua Yin yang tampak keheranan, karena dalam catatan sejarah yang tercepat mencapai ranah Sein berusia 21 tahun dan seharusnya dirinya lah yang pertama di Kekaisaran Jiang. Apakah ada generasi muda dari sekte lain yang lebih cepat dariku, kakek? Selidik Hua Yin penasaran. Hua Dong menghela napas panjang. Putri mahkota Jiang Ruo lah yang termuda yang mencapai ranah Sein, sahutnya. Hua Dong yakin Zhao Jian dan Jiang Ruo mencapai ranah Sein karena keduanya telah melakukan hubungan badan. Dia sangat menyayangkan tidak dapat membuat cucunya menikah dengan Jiang Ruo, karena ia juga mengetahui tentang tubuh Yin Jiang Ruo yang dapat meningkatkan basis kultivasi. 5 bulan lagi perlombaan perburuan di hutan tengah akan dibuka, maka aku ingin kau membunuh seseorang. Jangan khawatir masalah yang akan timbul kemudian, karena pihak pengadilan tidak akan mengusutnya. Seru Hua Dong dengan ekspresi wajah serius. Apakah orang itu adalah hakim muda Zhao Jian? Tebak Hua Yin yang telah mendengar ada hakim muda yang mengusik kepentingan para klan besar dan militer. Hua Dong menganggukkan kepala sembari mengelus janggutnya. Jangan lawan dia sendirian, setelah belenggu kultivasi di Guidao Kekaisaran Jiang melonggar maka akan mudah mencapai ranah Sein. Beberapa murid berbakat dari Sekte Gunung Hua kita akan mencapai ranah Sein juga. Bekerja samalah dengan mereka melenyapkan Hakim Jian itu. Hua Yin menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Yakinlah kakek. Zhao Jian akan mati di tanganku. Sahutnya dengan penuh percaya diri, karena di tahun sebelumnya ia mampu mengalahkan semua jenius bela diri dari Sekte Pedang Abadi. Namun, dia tidak bisa menjadi ranah Tianzun terkuat karena Lu Xiaoran terlalu tangguh dengan sistem surgawinya. Episode sebelumnya. Hadiah besar. Episode berikutnya. Nanjing. Master. Nanjing. Zhao Jian menghunus pedang keadilan, kemudian ia mengalirkan energi spiritual es ke bilah pedang tersebut. Aura dingin memancar dari bilah pedang keadilan, ia kemudian menebas ke arah depan dan pohon besar di depannya tiba-tiba diselimuti es yang sangat tebal. Hebat sekali. Aku akhirnya memahami gerakan pertama jurus pedang es abadi. Gumam Zhao Jian tersenyum bahagia. Dia kemudian mengeluarkan gulungan seni beladiri jurus pedang es abadi dari tas sihir dan mencoba memahami gerakan keduanya. Ini menitik beratkan pada tusukan cepat. Gumam Zhao Jian sembari mencoba menusuk ke arah depan, tetapi ia tidak bisa melakukan seperti yang dijelaskan di gulungan seni beladiri tersebut. Zhao Jian mengerutkan keningnya karena gagal memahami gerakan kedua jurus pedang es abadi itu. Dia berpikir keras untuk memahami penjelasan dari gerakan kedua itu. Mungkinkah seperti ini? Gumamnya mengalirkan energi spiritual es sembari menusukkan pedang ke arah depan. Tiba-tiba dari ujung bilah pedang keadilan muncul niat pedang es yang melesat sejauh 10 langkah ke depan. Jadi ini adalah maksud dari tusukan cepat itu. Aku dapat menusuk musuh tanpa harus mendekatinya. Ini luar biasa sekali, gumamnya tersenyum lebar.
Zhao Jian memutuskan untuk istirahat dan akan melanjutkan latihannya besok karena matahari sudah tenggelam di balik puncak gunung lain dari Sekte Pedang Abadi. Zhao Jian segera mandi dengan menceburkan diri di telaga kecil di puncak penjinak bis tersebut. Dia ingin terlihat segar saat berjumpa dengan Liu Ruxu malam ini. Dia tidak kembali ke gubuknya karena tidak ingin mengganggu meditasi bisnya. Dia turun dari puncak penjinak bis menggunakan tangga yang biasa dilalui oleh murid-murid pelataran luar. Senior Jian. Malam Senior Jian. Anda mau kemana Senior Jian? Apakah aku perlu menemanimu? Sapa murid wanita berparas cantik. Hei, berani sekali kamu menggoda Senior Jian. Apakah kamu tidak takut pada putri mahkota Jiang Ruo atau didengar oleh murid-murid dari kelompok teratai emas? Sahut rekan murid wanita cantik tersebut. Ah, maaf Senior Jian. Aku hanya bercanda saja. Murid wanita itu ketakutan. Zhao Jian tersenyum mendengar ucapan mereka. Tidak apa-apa. Kalian jangan hanya bermain-main saja, berlatihlah lebih giat lagi agar menjadi murid pelataran dalam. Sahutnya. Kedua tersenyum dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Mereka juga sangat senang ternyata murid terkuat di puncak penjinak bis tersebut sangat ramah dan tidak sombong seperti murid-murid pelataran dalam di puncak gunung lainnya. Tak lama berselang, Zhao Jian telah sampai di gerbang luar Sekte Pedang Abadi. Detaknya jantungnya berdegup kencang saat melihat punggung gadis berambut panjang yang mengenakan hanfu putih yang sangat mirip dengan Liu Ruxu berdiri tak jauh dari pintu gerbang tersebut. Namun, Zhao Jian mengerutkan keningnya karena tiba-tiba pemuda tampan yang tidak ia kenali mendekati wanita yang mirip dengan Liu Ruxu dari belakang tersebut. Aku tidak menyangka kamu akan datang Nona Ruxu. Berarti kamu menerima pernyataan cinta dariku, kan? Pria tampan ranah Tianzun itu tersenyum bahagia. Selamat Tuan Muda Jing. Kalian berdua sangat cocok sekali. Benar sekali, kami akan pergi agar tidak menjadi nyamuk pengganggu kencan kalian. Dua bawahan Nanjing mengucapkan selamat padanya karena akhirnya Liu Ruxu menerima pernyataan cintanya setelah berulang kali mengunjungi gadis itu ke puncak awan putih. Namun, saat itu dengan dingin Liu Ruxu selalu mengelak bertemu dengannya dan beberapa seniornya di kelompok teratai emas membantunya mengusir Nanjing menjauh darinya. Para senior Liu Ruxu tidak dapat mencelakai Nanjing karena dia berasal dari puncak Gunung Pedang yang juga anggota kelompok Serigala Hitam yang terdiri dari murid-murid terkuat di Sekte Pedang Abadi tersebut. Nanjing juga datang melalui prosedur resmi sehingga dia tidak dapat dihukum oleh puncak awan putih. Liu Ruxu mendengus dingin, awalnya ia tersenyum manis karena mengira yang muncul di hadapannya adalah Zhao Jian. Sudah berapa kali kukatakan Senior Jing. Aku itu sudah bersuami, jadi tolong jangan mengusikku lagi. Sahut Liu Ruxu sembari mengibaskan tangan Nanjing yang hendak memegang tangannya. Nanjing mengerutkan keningnya dan berusaha menahan amarahnya. Dia memancarkan senyuman palsu sembari berkata, suamimu telah menjadi suami putri mahkota Jiang Ruo. Aku yakin kau akan disisihkan cepat atau lambat. Bukankah kamu sudah mendengar rumor kalau Jiang Ruo itu adalah wanita dingin dan angkuh? Dia pasti akan menghasut suamimu untuk segera menyisihkan dirimu. Kalau kamu mau menjadi kekasihku maka klan Nan akan menyediakan sumber daya yang sangat besar untuk membantu meningkatkan kultivasimu dan aku juga berjanji tidak akan menduakanmu. Rayu Nanjing lagi. Liu Ruxu menggeleng pelan dan membuang pandangan ke arah lain sembari mendengus dingin. Namun, sudut bibirnya tiba-tiba memancarkan senyuman manis yang membuat detak jantung Nanjing berdegup kencang dan ingin sekali menyambar bibir yang menggoda tersebut. Jian Gege. Liu Ruxu berlari ke arah pemuda tampan dan tanpa ragu membenamkan pelukan erat ke pemuda itu yang membuat dada Nanjing terasa sesak dan terbakar amarah. Niat membunuh merembes dari tubuh Nanjing,
dia hendak melangkah maju untuk memukul pemuda yang berani mengambil wanita pujaan hatinya itu. Namun, bawahannya segera meraih pundaknya, menahannya agar tidak melakukan tindakan bodoh tersebut. "Bos, perhatikan baik-baik, pemuda itu ranah Sein," bisik bawahan Nanjing, takut dia akan memprovokasi musuh kuat. Nanjing mengibaskan tangan bawahannya itu dari pundaknya, dia mendengus dingin dan tetap berjalan mendekati Jiang Ruo. "Siapa kau?" Nanjing bertanya sinis pada pemuda tampan itu. "Aku suaminya dan kau siapa?" Cibir Zhao Jian dengan tatapan sinis juga karena ia sudah melihat pemuda di hadapannya itu berusaha merayu istrinya, bahkan menebar fitnah yang tidak berdasar. "Jadi kau adalah Zhao Jian, suami dari putri mahkota Jiang Ruo?" Sahut Nanjing tersenyum sinis tanpa menunjukkan rasa hormat, padahal murid-murid lain akan segera menangkupkan tinju bila mengetahui identitas Zhao Jian. "Ruxuer. Ayo kita ke kota Yunzun, maaf aku terlambat karena aku mengira kamu tidak akan datang sebab pesan yang kukirim tidak ada balasan," kata Zhao Jian mengabaikan Nanjing yang langsung tersenyum masam. Aku sudah membalasnya, mungkinkah merpati pesannya salah hinggap?" Sahut Liu Ruxu keheranan tanpa melepaskan pelukannya pada Zhao Jian. Murid-murid yang sedang lalu lalang di pintu gerbang Sekte Pedang Abadi menatap iri pada kemesraan yang mereka pamerkan. Para murid pria berandai-andai menjadi Zhao Jian dan berhalusinasi melakukan hal-hal aneh dengan tubuh indah Liu Ruxu. "Mungkin merpati itu hinggap di gubukku dan aku tidak mampir ke sana setelah selesai latihan. Lebih baik kita pergi dari sini." Zhao Jian menyadari tatapan para murid-murid Sekte Pedang Abadi tertuju pada mereka. "Tunggu. Kalian mau kemana?" Sela Nanjing menghentikan langkah Zhao Jian dan Liu Ruxu. "Itu urusan kami, kenapa kamu penasaran dengan apa yang kami lakukan?" Gerutu Liu Ruxu menatap sinis pada Nanjing yang langsung mengerutkan keningnya. "Aturan sekte menjelaskan para murid-murid dilarang melakukan tindakan asusila atau kalian akan dihukum oleh penegak hukum sekte dengan hukuman berat," ancam Nanjing menakut-nakuti mereka agar tidak meninggalkan Sekte Pedang Abadi. Zhao Jian mengerutkan keningnya, dia sangat kesal dengan pemuda tampan di hadapannya itu. "Aku berusaha dengan sabar agar tidak terprovokasi dengan sikapmu, tetapi kau semakin liar saja. Ini peringatan pertama dan terakhir dariku, jangan pernah dekati istriku atau kau akan menderita. Camkan itu baik-baik," ancamnya. "Aku hanya mengingatkan kalian, kalau kalian tidak mendengarkan nasihat dariku ya. Itu terserah kalian," sahut Nanjing dengan sudut bibir menyeringai jahat. Zhao Jian dan Liu Ruxu akhirnya pergi meninggalkan Nanjing yang hanya mematung menatap kepergian mereka. Apakah tidak apa-apa mengancamnya Jian Gege? Dia itu anggota kelompok Serigala Hitam dan penegak hukum sekte juga kebanyakan adalah simpatisan mereka, bisik Liu Ruxu khawatir Zhao Jian akan mendapatkan masalah ke depannya. "Jangan khawatir Ruxuer. Aku juga anggota penegak hukum sekte dari puncak penjinak bis, jadi bila mereka berani berulah denganku maka itu adalah tindakan yang sangat bodoh," sahut Zhao Jian tersenyum hangat. Tak lama berselang, mereka berhenti di depan penginapan dengan lambang mawar merah. Episode sebelumnya. Jurus Pedang Es Abadi. Episode berikutnya. Penegak hukum Sekte Penegak Abadi.